Jumpa lagi dengan saya Dr. Hari Bagus Irawan. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 6 pada kesempatan diklat di hari kedua ini. Oke, chapter 6 itu bercerita tentang injury pada tulang sendi dan otot. Di atas kapal ya, cedera terhadap tulang sendi dan otot itu sering terjadi, kerap terjadi karena mungkin pekerjaan dari mereka ya. Yang berhubungan dengan tulang yang harus diperhatikan itu ada 1, 2, 3. Ada 3 cedera yang harus Anda perhatikan yang sehubungan dengan tulang. 1, patah tulang pada spinal atau tulang belakang. Yang kedua, patah tulang pada pelvis atau tulang panggul. Dan yang ketiga, patah tulang pada tulang panjang. Ya, tulang panjang yang dimaksud adalah yang di tangan ini ada 3. 1, di bawah ini 2, ya. Ini juga 3, berarti 6. Di kaki juga 3, tulang paha 1, tulang kering 1, tulang betis 1, 3. Kiri 3, kanan 3, 6, atas 6, bawah 6, 12. Ya, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena biasanya kalau patah tulang pada tulang yang panjang itu juga menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Ada otot, ada pembuluh darah, jelas ya. Karena memang tulang itu tempat melekatnya otot-otot kita. Dan biasanya kalau terjadi pada patah tulang ini itu biasanya kita harus berpikir atau harus merencanakan untuk dievakuasi menuju ke tempat yang fasilitasnya lebih bagus daripada kapal Anda atau hospital di atas kapal Anda. Beberapa cedera seperti pada collarbone ya, collarbone itu tulang sini nih ya, collarbone ya. Itu kadang-kadang dia menyebabkan kasus yang besar tapi agak jarang ya, yang lainnya biasanya kecil-kecil aja. Karena di sini juga dilewati oleh pembuluh darah yang besar. Habis percabangan langsung dari jantung itu ada pembuluh darah yang besar. Pembuluh darah yang besar yang keluar dari jantung itu bercabang, ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Oke, jadi selanjutnya adalah bagaimana caranya menangani cedera pada tulang seperti itu ya. Nah, di sini Anda harus mengetahui yang namanya teknik RICE ya, RICE. RICE di sini adalah, sebentar saya cari dulu ya. Saya cari dulu sebentar. Saya cari sebentar. Oke, sebentar ya, sudah dapat. Ya, oke, ini adalah dia ya, RICE. RICE di sini kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat R-nya itu dia, sebentar saya ulang lagi. Ya, R-nya itu adalah rest, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Tujuannya untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka. Di sini juga saya sarankan tidak hanya bagian tubuh yang cedera, tapi tubuhnya juga, orangnya juga. Jadi untuk apa dia istirahat tapi masih disuruh kerja? Ya kalau cederanya itu di tempat yang kurang memberikan rasa nyeri. Ya, coba Anda bayangin misalnya patah tulang di daerah sini, ya, patah tulang di daerah sini ya memang harus diikat seperti ini, tapi dianya jalan gini, ini kan juga tek sakit, ya, nahan sakit dan itu tidak baik bagi kesembuhan. RICE itu RICE, I-nya itu adalah ice ya, diberikanlah es, memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu sekitar jaringan yang mengalami cedera ya. Itu aturannya adalah, perhatikan, ada di buku tapi ini saya omong aja. Peraturannya adalah dikompres dengan air es 1 hari 3 kali pengompresan
silakan pilih pagi, siang, sore ya. Pokoknya sehari 3 kali pengompresan. Sekali dikompres itu lamanya 15 menit. 15 menit ya sekali kompres. Jadi satu hari total pengompresan itu kalau dijumlahin 45 menit. Dan itu dilakukan selama 2-3 hari pertama terhitung sejak terjadinya cedera. Untuk apa sih memberikan efek dingin yang membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera, atau dengan kata lain ini juga dapat menurunkan rasa nyeri yang ditimbulkan oleh cedera tersebut. Ya, lalu C-nya ini compression. Pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Ada yang dibalut seperti ini kalau yang cedera gitu. Kalau yang patah tulang biasanya dengan bidai ya. Di sini saya tulis teknik bidai. Bidai itu yang diikatkan dengan kayu. Nah, seperti ini kalau sampai lihat gambarnya. Nah, seperti ini modelnya ya. Ini kalau kita pindahkan gambarnya bisa nggak sebentar? Bentar ya, ini kadang harus diulang-ulang kalau nggak gambarnya skip. Nah, lihat seperti ini ya. Jadi misalnya patah tulang nih di kaki nih, di kaki sini patah tulang. Nah ini, tapi ini biasanya yang bawah ya. Kalau patah tulangnya di kaki yang atas ini, kaki bagian atas atau tulang paha, itu biasanya kayunya lebih panjang lagi. Ya, lebih panjang lagi. Atau di tulang panggul juga nanti ada caranya. Jadi kayunya tuh dari bawah sampai ke sini. Ya, diikat semua supaya tulang panggul tuh kan adanya di tengah-tengah. Ya gimana caranya kamu ngikat sesuatu yang di tengah dengan baik? Berarti kan atas diikat, bawah diikat, baru tengahnya diem. Ya pokoknya dibeda itu dengan dilapisi atau diapit oleh 2 buah kayu seperti ini. Ya, oke kita kembali lagi. Nah, ya ini tadi 15-20 menit, malah di sini 4 kali sehari. Jadi dikompresnya tuh 4 kali sehari. Ya. Lalu, oh ya belum selesai. Lalu yang berikutnya tadi adalah CRICE. E-nya itu adalah elevasi, meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Ya, dengan adanya gaya gravitasi, daerah-daerah yang bengkak karena adanya cairan di situ, dia bisa merembes keluar. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk cedera pada kaki, pada tangan, yang mana kaki dan tangan kan yang hanya bisa ditinggikan. Gimana kalau cederanya di tulang dada, tulang spinal, nggak bisa ditinggikan seperti apa? Ya, jadi ini sepertinya rise-nya ini memang lebih diutamakan untuk cedera yang bagian kaki dan bagian tangan. Memang dari seluruh bagian tubuh yang sering mengalami cedera pada tulang, sendi, dan otot, yaitu biasanya ya di tangan dan di kaki ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan saja diajukan ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, setelah Anda mengetahui teknik rise, apalagi yang harus Anda perhatikan? Ini yang harus Anda perhatikan, to relieve pain, untuk meredakan nyeri. Ini langsung saja saya bacakan bahasa Indonesianya. Ketika pasien itu tidak mengalami patah tulang, ya, patah tulang, lakukanlah rise dan obatnya itu berikan ibuprofen. Ya, perhatikan di sini ibuprofen. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan ada beberapa obat analgetik yang biasanya terdapat di atas kapal. Ya, menurut buku di IMGS seharusnya obat ini ada di atas kapal. Saya tulis dari yang golongannya paling rendah, namanya asam. Ya, namanya asam asetil salisilat. Ya, atau Anda mungkin lebih mengenalnya dengan aspirin, merek luar, atau di Indonesia yang namanya Aspilet, ya, atau ada lagi aspirin kardio dan lain sebagainya, ya. Oke, di atasnya ini ada efek yang lebih kuat lagi, namanya paracetamol. Banyak kalau paracetamol pasti Anda tahu, dari mulai Panadol, Sanmol dan lain sebagainya. Nah, paracetamol ini saya tulis adalah urutan obat anti nyeri ya.
anti nyeri yang biasanya terdapat di atas kapal, ya. Di sini saya disusun menurut efek analgetiknya, ya, atau anti nyerinya dari yang rendah sampai yang kuat. Ya. Nah, khusus untuk paracetamol, dia selain anti nyeri, dia juga merupakan anti demam. Ya, anti demam, dia bisa menurunkan demam juga. Ya, makanya anak-anak tuh biasa memakai paracetamol, ya, paracetamol. Lalu setelah paracetamol ada yang namanya ibuprofen. Ya, ini biasanya produknya mungkin yang Anda tahu biasanya apa namanya? Proris. Ya. Dan di sini juga ada anti demamnya, ya. Anti demamnya ada di sini, anti demam. Lalu di atasnya ibuprofen ada yang namanya tramadol. Ya, tramadol. Lalu di atas tramadol terakhir baru ada yang namanya morfin. Ya, morfin. Ya, bagaimana cara pemakaiannya itu saya sudah bahas di chapter 3 dan chapter 3 itu ada di video saya. Ya, morfin ini adalah golongan narkotika, ya, untuk anti nyeri yang paling kuat, ya, untuk anti nyeri yang paling kuat. Oke, jangan ada yang dinyalakan dulu ya mic-nya, ya, atau saya bikin nggak nyala dulu deh sebentar daripada nanti mengganggu soundnya. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah obat analgetik yang biasa terdapat di atas kapal. Di luar ini ada nggak? Ada, tapi yang ditulis di buku ya 5 ini. Ya, 5 ini saja yang ditulis di buku. Oke, kalau sudah, ya, kalau sudah, ini baru baca ini, kasih ibuprofen, ya. Kalau nggak ada patah tulang. Nah, di sini ditulis juga nomor 2-nya. Kalau ada kasus patah tulang, kalau di atas kan does not have patah tulang. Ini kalau ada kasus patah tulang, khususnya, particularly, khususnya pada tulang di femur itu di paha, dan tibia tulang kering, itu biasanya tidak dikasih ibuprofen, tapi diberikan tramadol. Ya, diberikan tramadol. Ya, tramadol di sini diberikan, ya, kalau dosisnya itu adalah 3 kali 50 sampai 100, ya, miligram tramadol. Ya, tramadol, di mana satu tabletnya itu sama dengan 50 miligram. Berarti dosisnya adalah 3 kali 1 sampai 2 tablet per hari. Ya, dimana kalau di Indonesia biasa kita nggak sampai sebanyak ini, biasanya hanya berikan 2 kali 1 saja. Atau bolehlah maksimal biasanya kita berikan 3 kali 1. Kalau di ini kan maksimal 3 kali 2, ya kan? Berarti ini maksimal adalah 3 kali 2. Kalau kita maksimalnya adalah 3 kali 1. Ya. Nah, untuk morfin itu mau yang apa? Ini ada obat minum, ya. Dalam hal ini namanya tablet. Ada lagi obat injek. Ya, obat injek. Ya, ini untuk disuntik nih. Lewat mana biasanya? Mau lewat pembuluh darah, lewat otot dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau lewat tablet ini biasanya dia 20 mg. Kalau yang obat injek ini biasanya adalah 10 mg. Ya. 10 mg.
Oke, saya transfer lagi. Ya, jadi untuk penggunaan obat kiranya udah jelas ya sampai di sini. Bagaimana penanganan pertama dari chapter 6. Nanti untuk selanjutnya akan saya sambung dan bercerita tentang bagaimana cedera-cedera yang mungkin terjadi di atas kapal. Sampai sini dulu saya tutup di bagian pertamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.